wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada Rabu pekan pertama dan kedua kita mempelajari Syarah Bulughul Maram, merujuk kepada kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Ya. Saya bacakan dulu hadisnya. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala, dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak bersolawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, ajila hada, orang ini terburu-buru. Tsumma da'ah, kemudian beliau memanggilnya. Faqal, beliau kemudian bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu salat, ya, hendaknya dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u bima syaa, setelah itu silahkan berdoa sesuai yang dia mau, ya. Rawahu Ahmad wa tsalatsah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 3 imam ahli hadis, yakni Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan salat. Dia tidak tasyahud, ya, juga tidak solawat. Maka kemudian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau sebelumnya menyatakan orang ini tergesa-gesa. Seharusnya dia awali dulu dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yakni mengucapkan tasyahud, ya, membaca tasyahud Subhanahu wa taala dulu. Setelah memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya barulah dia berdoa. Kalau mau singkat, kalau di luar salat, misalnya mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, di luar salat, ya. Lalu dia berdoa supaya lebih mustajab. Nah itu, ya, jadi apa? Di antara adab berdoa dan agar lebih mustajab seperti itu. Dalil yang menunjukkan hal ini juga adalah surah Al-Fatihah yang biasa kita baca dalam salat, di mana dalam surah Al-Fatihah itu kita memuja dan memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Adab berdoa, ya, agar lebih mustajab, puja-puji Allah dulu, ya, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian berdoa yang dia inginkan. Itu zahir hadis ini. Baik, di sini diterangkan pertama darajatul hadis, derajat melalui 4 riwayat yang sama maknanya, meskipun ada sedikit perbedaan pada lafaznya, dan semua riwayatnya jayyid, ya. Kecuali salah satu riwayat, yaitu riwayat Tirmidzi. Di sana ada rawi bernama Rishdin bin Sa'ad. Itu kedhaifannya. Baik, intinya hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih. Ya. Ya, sekarang apa kandungan yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ya.
Yang pertama adalah bahwa sebelum berdoa dengan membaca tasyahud dan sholawat, kalau di luar sholat cukup. Terlalu cepat ya? Baik. Ya. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang apa? Bahwa sebelum berdoa hendaknya seseorang memuji kemudian berdoa. Ya, kemudian berdoa. Jadi itu jika di dalam sholat maka dengan tasyahud dan sholawat, maka dengan tasyahud dan ucapkan. Jika di luar sholat maka cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu jika di luar sholat. Setelah itu kita berdoa. Ya. Ini diantara adat berdoa. Kemudian perintah mengucapkan tasyahud dan sholawat. Baik, terkait hukumnya, ya, sedikit kita coba lihat di dalam beberapa kitab fikih. Di sini tidak disebutkan. Tasyahud awal hukumnya wajib, hukumnya ya, termasuk rukun. Kalau rukun ditinggalkan nggak sah ya, termasuk rukun. Ya, tasyahud di akhir salat termasuk juga sholawat menurut sebagian ulama, termasuk rukun di akhir ya. Kalau di tasyahud awal tidak termasuk rukun. Boleh dibaca, boleh tidak di tasyahud awal. Sudah saya terangkan bahwa antara rukun dengan wajib itu ada perbedaan. Kalau rukun ditentah sholatnya, kalau wajib ya jika ditinggalkan berdosa tapi tetap sah sholatnya. Kalau ditinggalkan sengaja ya. Kalau lupa maka ditutup dengan sujud sahwi. Nah, sholawat ini sebagian ulama berpendapat termasuk rukun kalau di akhir. Kalau di tasyahud awal sunnah. Maka seseorang sekedar tambahan saja, pelengkap ya. Jadi pelengkap sifatnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bassam. Jadi kalau ingin doa kita mustajab, di samping melakukan hal-hal tadi, yakni kita puja-puji Allah, bersolawat kepada Nabi. Jadi saya sebutkan aja ya, di blog ada namanya zikir, doa dan ruqyah. Itu semua dalilnya lengkap insyaallah. Ada adab berdoa, waktu mustajab, tempat mustajab, ya. Fokus. Ya. Jangan gofil. Jangan lalai gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian inkisaron baina yaday rabb. Sudah pasrah kepada Allah. Nah, ini termasuk ini sebab dikabulkan doa. Kayak udah nggak bisa, dan dia yakin udah nggak ada yang bisa mengabulkan permohonan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua usaha dijalankan gagal. Misalnya seseorang wariqatan ya, menghinakan diri
menghinakan dan merendahkan diri kepada Allah. Jadi pasrah, menghinakan dan merendahkan diri kepada Allah. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Wastaqbalad da'il kiblah, kata Ibnu Qayyim, menghadap kiblat. Ya. Mengangkat tangan bisa tangannya di hadapan wajahnya atau setentang dengan di hadapan wajah, ya. Kalau yang tinggi itu ketika dalam kondisi seperti mubahalah, itu tinggi. Ya. Intinya ada beberapa cara, nanti saya terangkan deh, atau sekarang pun bisa saya terangkan insyaallah. Gambaran ngangkat tangan, ya. Sebentar saya cek di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kita lihat Nah, saya bacakan aja ya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam seperti ini. Karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa qad ruwiya dengan berisyarat dengan telunjuk, yaitu pada saat khutbah Jumat dengan telunjuk berdoanya. Jadi kalau Jumatan khotib nggak perlu ngangkat dua tangan, cukup dengan satu telunjuk saja. Ya, ini yang pertama, sifat atau bentuk ngangkat tangan. Sebentar. Jadi saya sudah cantumkan juga di risalah, cuma saya cek juga sebentar. Adab berzikir, berdoa. Sebagian ulama berpendapat juga termasuk isyarat dengan satu jari itu ketika kunut. Ya. Seperti pendapat Al-Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, Ishaq bin Rahawai, ya. Itu pun sama dengan satu jari. Jadi kunut misalnya pada kunut witir, ya, atau kunut nazilah, maka bentuk keikhlasan dalam doa. Kata Ibnu Sirin, idza asnaita 'ala Allah fa'ashir bi usbu'in wahidah. Jika engkau memuji Allah, ya, maka berisyaratlah dengan satu telunjuk juga, kata Ibnu Sirin. Jadi intinya cara pertama adalah dengan menunjuk satu jari ke atas langit. Ini dilakukan pada pertama ketika khotib di atas mimbar berdoa. Ini supaya kita udah saya cantumkan, sebentar saya cek dulu di blog, udah saya cantumkan, cuma sepertinya belum kelihatan di sini. Ya. Cara yang kedua adalah wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam rafa yadayhi wa ja'ala dhuhurahuma ila jihatil qiblah wa huwa mustaqbiluha. Ya. Jadi cara pertama tadi satu telunjuk ke atas. Jadi seperti seorang berdoa, punggungnya ke arah kiblat, telapak tangannya ke arah muka. Punggung telapak tangan ke arah kiblat dan du'ail istisqa. Bentar, saya hadhihi sifah, ya. Ya, jadi ini dalam salat istisqa ini dipegang oleh diantaranya Al-Jauzajani, ya. Jadi cara yang kedua dengan punggung telapak tangan ke arah kiblat, sedangkan telapak tangan ke muka. Maksudnya kayak begini, ya, kelihatan mudah ya.
Nah, jadi cara yang kedua seperti ini. Itu. Sebentar. Ini supaya kita paham, oh ternyata seperti itu. Ya. Gimana? Ya. Oh, keder ya, nggak apa-apa. Ya udah boleh, nggak apa-apa. Jadi supaya kita tahu aja, ada beberapa cara. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait. Kemudian doa ketika tadi di sini terangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, juga ketika mana tadi tuh? Afwan. Ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Juga ketika kunut berarti ya. Istisqa begini. Jelas, Bu? Seperti ini. Ya. Berhadapan dengan muka. Ini istisqa. Jadi istisqa itu bisa dilakukan dengan sholat istisqa, bisa juga tanpa sholat. Kalau tanpa sholat seperti ini, ya, atau setelah selesai sholat istisqa, imam khutbah kemudian menghadapkan ke arah waqad ruwiya, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil istisqa aidan, ya. Ada riwayat istisqa juga boleh begini. Nah, ya. Jadi telapak tangan ke arah kiblat, punggung ke arah muka. Nah, boleh begini, boleh juga begini, ya. Ini cara boleh begini. Kalau dalam istisqa, boleh juga begini. Nah, ya. Kemudian di sini juga waqala ba'duhum. Jadi istisqa bisa begini, ya, bisa juga begini, ya. Nah, begini juga bisa kalau mohon perlindungan. Kata ya kan? Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Waruwiya juga diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mohon perlindungan. Ya. Kalau istisqa begini, boleh juga begini. Kalau mohon perlindungan begini. Nah, yang ketiga, yang keempat kali ini ya. Wa minha raf'u yadayhi. Caranya ada juga yang begini. Dia ngangkat kedua tangan, menjadikan telapak tangannya ini ke arah langit, ya, sedangkan punggungnya ke arah ke bumi. Nah, ini adalah fi su'alillah, ketika mohon kepada Allah. Kalau mohon begini, ya Allah, gitu ya, berikanlah kepadaku rezeki. Ya Allah, misalnya, ya, masukkanlah ke dalam surga. Gunung begini. Kalau minta hujan, boleh begini, boleh juga begini. Ya, kalau khutbah Jumat begini, kalau kunut begini, ya, boleh juga begini, gitu ya. Dan kalau minta tadi begini, boleh wamin ha'aksu dzalik, boleh juga kebalikan begini, ya. Wa huwa qalbu kafaihi, yaitu dengan beliau berisyarat bidhahri kafaihi ila sama. Begini, dengan menjadikan punggung telapak tangan ke atas langit. Ini juga bisa dipakai saat minta hujan, minta kepada Allah hujan, begini juga bisa. Jadi bisa begini, ya. Bisa juga begini, bisa juga begini. Ya. Seperti itu diterangkan oleh Ibnu Rajab. Nah, sebaiknya Allah SAW ketika istasqa minta hujan berisyarat dengan seperti ini, ya. Menjadikan punggung ke atas langit sedangkan bawahnya ke bawah, ya. Kemudian kalau doa yang tinggi itu mubahalah, istilahnya saling ngadu laknat gitu ya, itu tinggi gitu ya. Kemudian ketika di Arafah, ya, kalau doa di Arafah kan kita di Arafah, sebentar, lebih jelasnya saya sudah cantumkan di sini, sebentar. Ini sebentar. Jadi ini supaya kita tahu kita tahu aja supaya bahwa adalah caranya adalah kata Al-Hafidz Ibnu Rajab,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan bi Arafah, ketika di Arafah yad'u hakada, berdoa begini. Ini bagian bawah telapak tangan mimma yalil ard, ya, boleh juga seperti ini. Wa hakada wasafa Hamad ibnu Salamah. Demikian yang dicontohkan Hamad bin Salamah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya seperti itu, ya. Wa ruwiya an Ibnu Sirin annahu al istijarah, bahwa kalau menurut Ibnu Sirin kalau seperti itu adalah mohon perlindungan. Wa hadha huwal ibtihal, juga ketika mubahalah. Mohon perlindungan bisa begini kalau minta, dan kalau supaya diturunkan begini, gitu ya. Nah, itu terkait dengan adab cara ngangkat tangan, ya. Cara, dan bisa satu jari. Itu. Saya sudah cantumkan, cuma ini internetnya agak lamban. Afwan. Satu hadis lagi, ya. Kita coba pelajari. Jadi termasuk adab berdoa itu ngangkat tangan, dan cara ngangkat tangan. Oh, tadi kembali kita ke penjelasan Ibnul Qayyim lagi, ya. Jadi supaya lebih mustajab, pertama membaca hamdalah, kedua bersolawat, ketiga ketika di atas mimbar dan dalam kunut, atau ketika minta, yakni telapak tangan ke atas dan punggung telapak tangan ke bawah, atau bisa juga menghadapkan ke wajah, ya, atau membalikan dengan telapak tangan bagian bawahnya itu menghadap ke arah kiblat, ya. Kalau minta perlindungan, kira-kira dalilnya apa yang menunjukkan bahwa kok perlu kita tunjukkan istighfar dan tobat ketika berdoa supaya mustajab? Ada yang tahu dalilnya apa? Kenapa kita perlu istighfar dan tobat, ya, supaya lebih mustajab? Karena dosa itu penghalang dikabulkan juga, ya. Maka kita istighfar dan tobat, sebagaimana istighfar dan Allah kalau mengabulkan nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, itu mah. Atau ya mau dikabulkan enggak juga nggak apa-apa, jangan seperti itu, harus sungguh-sungguh. Kemudian disertai rasa harap. Nah, berilah nikmat kepada kami, ya, misalnya. Kemudian bagus lagi dengan apa? Ismul A'dham. Ismul A'dham itu yang kalau seorang berdoa pasti dikabulkan, ya. Kalimatnya disebutkan dalam beberapa riwayat, diantaranya adalah Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Nah, langsung dia berdoa, ya. Atau ada juga Allahumma inna as'aluka bi annakal mannan, ya. Ada berapa lafaz Ismul A'dham. Nah, silakan